warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu liyunirahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kana bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentunya sebagai hamba terhadap Khaliknya, mari kita sama-sama sejenak bertafakur dengan rasa penuh tunduk dan tawadu. Kita arahkan ingatan kita, pikiran kita hanya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, beri pertolonganmu ya Allah, agar aku selalu zikrika, ingat dengan pikiranku dan hatiku hanya buatmu ya Allah. Dan tolong pula aku ya Allah, pandaikan aku sebagai hambamu yang pandai wa syukrika, bersyukur pada Engkau ya Allah, wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan ya Allah segala daya upayaku dalam kehidupan dunia ini ya Allah, gerak langkahku, pikiranku, penglihatanku, pendengaranku, semua yang tercetus dari kalbuku ya Allah, jadikan semuanya itu ya menjadi nilai husni ibadatik, menjadi nilai-nilai ibadah yang terbaik bagi Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tentu sebagai umat yang terkemudian, yang kita tidak pernah jumpa dengan kekasih Allah, Habibullah, panutan kita, uswatun kita, contoh hasanah, teladan bagi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita mohon pada Allah, ya Allah, sampaikan salawat ini ya Allah sebagaimana yang Kau perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi allazina amanu yusallimu taslima. Sebagaimana yang Kau katakan, jangankan kami sebagai umatnya ya Allah, sebagai orang-orang yang terakhir, Engkau dan para malaikatmu malah berselawat kepada beliau ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan selawat ini ya Allah, Kau pertemukan kami nanti dengan kekasih-Mu ya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung akhirat nanti ya Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, agaknya kita sama-sama memahami setiap bulan Rajab ini sudah menjadi kalender tahunan bagi kita, dan bahkan bagi para Kementerian Agama menjadikan namanya PHBI, peringatan Hari Besar Umat Islam di Indonesia. Dan Rajab ini ada suatu peristiwa yang harus kita jadikan iktibar
yang harus kita jadikan pembelajaran dari peristiwa itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya momentum peringatan itu ada sedikit menambah. Apa yang kita inginkan penambahan itu tentu kualitas kita dalam beragama, kualitas keyakinan kita atau disebut dengan tauhid dan akidah terhadap Allah, kualitas ibadah kita, dan bagaimana ibadah itu menjadi meningkat dengan selalu ada peringatan-peringatan ini. Dan yang terakhir, kualitas kita sebagai manusia dalam bermuamalah, dalam kita berhubungan dengan sesama kita manusia. Jadi bukan saja kita berharap hubungan itu hanya secara horizontal, tapi kita juga ingin dengan hubungan vertikal. Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, bagaimana ada peningkatannya. Dan sebegitu juga hubungan kita sama manusia ada pula peningkatannya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwasanya yang Allah akui dalam Al-Quran ini sebagai kalimat hamba darinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai hamba Allah belum tentu diakui oleh hamba Allah. Walaupun kita sangat meyakini kita ini adalah hamba Allah, tapi persoalan Allah akui atau tidak itu tergantung kepada amalan-amalan dan upaya kita untuk mendapatkan posisi hamba Allah itu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel itu, Allah tidak memperjalankan seorang manusia, tapi Allah katakan subhanallazi, kalimat sesuatu kalimat yang mengatakan aku perjalankan. Siapa yang dijalankan itu? Bi abdihi, abdan, hamba, budakku. Begitulah kira-kira bahasa secara kawaidnya atau secara bahasa Arabnya. Artinya Nabi Muhammad telah diakui sebagai hamba Allah. Jemaah rahmatillah Allah, Allah perjalankan Muhammad itu dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa dan terus ke Sidratul Muntaha, ke ruang angkasa. Untuk apa? Untuk kita tahu itulah tanda-tanda kebesaran Allah itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah, kenapa Allah perjalankan Nabi Muhammad itu? Yang pertama yang harus kita pahami, Allah intinya memberikan sesuatu hiburan kepada Nabi. Karena Nabi menjelang Isra Mi'raj itu sedang berduka yang sangat dalam. Ada dua orang yang sangat beliau sayangi dan sangat beliau cintai, dan juga orang yang sangat membela dengan harta dan jiwanya demi Islam dan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama disebut dengan radhiyallahu anhu, yaitu Khadijah, istrinya. Semoga Allah meridainya dan menempatkan surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena Khadijah ketika diperistrikan oleh Nabi Muhammad itu dalam posisi yang kaya besar di Makkah itu. Seorang yang kolong merat, seorang yang disegani. Tapi setelah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, hartanya, jiwanya dan seluruhnya dia korbankan demi Islam. Sehingga akhir hayatnya saja Siti Khadijah itu untuk balik kain kapan saja nggak sanggup dia. Begitu miskinnya ketika dia mengeluarkan seluruh hartanya demi agama ini. Bahkan Khadijah pernah bilang sama anaknya Fatimah, wahai Fatimah, apa yang bunda bawa nanti kain kapan ketika bunda dimasukkan ke alam barzah, alam kubur? Tolong sampaikan ke ayahmu ya Fatimah. Ayah Fatimah maksudnya Nabi Muhammad. Sorban beliau yang panjang itu tolong minta jadikan untuk selimut ibu nanti di alam kubur, alam barzah. Menangis Fatimah mendengar itu kaum muslimin. Lalu dengan tangis pula Fatimah menyatakan kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW, wahai ayah,
Sungguhnya ibu berkata, ayah, kalau meninggal beliau ya Allah, ya ayah, karena beliau merasakan sudah sakit-sakitan, beliau minta, ya Allah, sorban engkau ini menjadi kain kafannya. Ya ayah anda, kata Fatimah dengan menangis pula. Begitu miskinnya Khadijah, padahal waktu diperistri oleh Nabi Muhammad sangat kaya. Nabi Muhammad walaupun seorang yang tegar, seorang Rasulullah, mendengar ucapan anaknya, penyampaian dari istrinya itu juga menangis. Nabi Muhammad, ya anakku Fatimah, katakan sama ibumu Khadijah, orang yang sangat saya cinta dan saya sayang, kalau beliau dipanggil oleh Allah, Allah sendiri yang mendatangkan kain kafan untuk Fatimah. Katakan kabar gembira ini, tak perlu kain kafanku ini, yang kain sorbanku yang sudah kubawa kemana-mana. Wahai anakku Fatimah, Allah yang mendatangkan khusus kain kafan itu. Lalu Fatimah menyampaikan pada ibunya Khadijah, dan Khadijah senyum sangat lebar, dan beliau bahagia karena Allah sendiri yang mendatangkan kain kafannya. Begitu orang-orang yang memperjuangkan agama itu ditinggikan oleh Allah derajatnya, bahkan kain kafannya khusus Allah yang berikan melewat malaikatnya Jibril. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati oleh Allah. Lalu Allah cabut dan Allah matikan, dan Allah habiskan masa usia Khadijah itu. Sebagai suami, walaupun beliau seorang nabi, tetap beliau sedih menangis dengan meninggalnya Siti Khadijah. Itulah yang namanya Nabi Muhammad sedang berduka. Belum habis, belum kering air mata beliau, tidak lama pula berselang itu meninggal pula orang yang kedua yang beliau cintai dan selalu membela beliau walaupun belum sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu paman beliau, pemimpin orang Quraisy yang membesarkan beliau dari kecil setelah peninggal neneknya Abdul Muttalib atau kakeknya Abdul Muttalib, yaitu pamannya Abu Talib, adiknya Abdullah. Nabi Muhammad bukan saja sedih karena ini orang yang membela yang kuat sehingga keluar surat Al-Kafirun gara-gara pembelaan beliau itu. Ketika Abu Jahal CS meminta kepada Abu Talib sebagai pimpinan Quraisy, "Hai Abu Talib, sampaikan kepada anakmu Muhammad, kami akan menyembah apa-apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dalam satu hari. Apa perbuatan Nabi Muhammad kami tiru. Tapi demi toleransi," kata Abu Jahal CS dengan teman-temannya, "katakan kepada anakmu Muhammad, hai Abu Talib, pimpinan Quraisy, suruh pula dia satu hari menyembah berhala, menyembah agama kami." Turun Al-Quran surah Al-Kafirun ketika itu, "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu prinsipnya Nabi Muhammad didasari dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Nah, yang sangat menyedihkan Nabi Muhammad, Abu Talib ini tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad di samping kanan Abu Talib, membisikkan ke telinga Abu Talib, apa yang dibisikkan? "Wahai ayah anda, kau sangat besar berkorbannya ayah. Kau sangat kusayangi, kau sangat kucintai ya. Saya sudah bermohon kepada Allah, wahai ayah anda, kalau sekiranya kau ucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ini ya ayah anda, kau masuk surga dan ditempatkan yang paling terbaik," kata Nabi Muhammad. Belum selesai Nabi Muhammad berbicara pula di sebelahnya Abu Jahal CS, pamannya juga, membisikkan pula dengan kesesatan, "Wahai saudaraku Abu Talib, jangan kau ucapkan itu. Kamu enggak mau nanti dicemooh oleh cucu-cucumu, kamu murtad dari agama nenek moyang." Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati oleh Allah, makanya sampai sekarang ini dikatakan golongan-golongan orang yang bersih itu dengan bisikan Muhammad itu adalah orang-orang yang termasuk garis lurus dan insyaallah akan masuk surga. Tapi kalau golongan-golongan orang yang Abu Jahal, setiap dibisikkan dikatakan kebenaran, selalu Abu Jahal ini merongrong untuk yang jelek, untuk yang salah. Maka jamaah rahmati oleh Allah, ternamalah sejak dahulu apabila ada orang-orang yang menegakkan apa-apa karakter Nabi Muhammad, selalu pula orang menjatuhkan dengan karakter Abu Jahal, kekafiran dan kekufuran. Kaum muslimin jemaah Jumat rahmati oleh Allah, selanjutnya
Nabi Muhammad bersedih. Maka dari itulah Allah hibur beliau setelah meninggalnya dua orang itu. Bak kata orang Minang, tampai bagan tuang tu bananan lah patah, tampai bapijak tu bananan lah tak aban. Itu kata orang Minang. Padahal beliau tidak perlu itu. Artinya tempat bergantung itu adalah Siti Khadijah. Tempat berpijak itu adalah Abu Talib. Itu nan kahaban. Kalau itu dibawakan tidak cocok sama Rasulullah. Karena Rasulullah ada Allah yang menjaganya. Dan Allah hibur beliau. Itulah dia Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad 27 rakaat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Maka kepada kesempatan ini khatib menyampaikan apa iktibar yang kita ambil dari perjalanan beliau itu. Beliau berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, terus ke ruang angkasa, dan beliau diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah itu. Pertama, Allah berikan kepada beliau suatu tugas untuk menyampaikan kepada umat-umat Nabi Muhammad, yaitu perintah solat 5 kali sehari semalam. Untuk apa? Supaya umat Islam punya kedisiplinan, punya waktu-waktu untuk taat kepada Allah. Beda dengan agama-agama lain. Kita lihat yang sekarang, umpamanya saudara kita yang beragama Nasrani, dia cukup mengabdi kepada Tuhannya itu sekali seminggu di gereja. Tapi kita umat Islam bukan Jumat ini saja datang beribadah ke rumah Allah. Di hari-hari yang lain 5 kali sehari semalam kita bisa berubudiah kepada Allah. Nah, itulah salah satu perintah Allah yang sehingga disebut dengan sesuatu yang paling besar, yaitu perintah solat 5 waktu. Kemudian Allah singgahkan Rasulullah beberapa tempat. Ada Allah singgahkan beliau ke surga Jannah, dan Rasulullah melihat bagaimana orang-orang baik yang dibalasi oleh Allah di surga itu dengan kebaikannya. Ada di situ pemimpin-pemimpin yang adil, dan ada pula di situ nampak orang-orang yang mengikuti pemimpin yang adil dan bijaksana itu, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah menipu masyarakatnya, dan dibalasi oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Suatu amal kebaikan walaupun sebiji zarah, Allah akan balas nanti di akhirat. Begitu pula suatu keburukan walaupun sebiji zarah, Allah akan balas nanti di akhirat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu Allah singgahkan pula ra'aitu minan nar, ke neraka. Apa pula yang diperlihatkan oleh Allah orang-orang yang disiksa dalam neraka itu? Dan ini yang paling penting, sebagaimana dikatakan oleh Bapak pengurus masjid kita tadi. Sebentar lagi kita akan mengadakan pesta nasional pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Setelah kita 5 tahun menjalankan pemerintahan ini, maka suatu konstitusional negara kita Indonesia, sekali 5 tahun ada pergantian pemimpin. Jemaah kaum muslimin dirahmati oleh Allah, maka Islam sudah menyatakan kewajiban bagi kita untuk menentukan pemilihan dan menentukan pimpinan kita. Dan kalau seandainya ada kita yang tidak mau memilih dan tidak ikut pemilu, maka kita berdosa haram hukumnya. Maka dalam Islam wajib kita ikut sebagai pemilih. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia belum dikuburkan. Kenapa? Karena belum ada pengganti beliau. Ketika itulah pertama pemilu dalam agama Islam, penentuan pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Maka terjadi 2 kubu ketika itu. Kubu yang pertama kaum muhajirin dengan beberapa yang banyak datang ke Madinah. Pilihan mereka adalah kepada sahabat Umar bin Khattab, orang yang kuat, orang yang disegani, orang yang perkasa. Kalau sekarang jenderal dia, jenderal yang amanah, jenderal yang benar, dan jenderal yang tidak pernah mendustai perkataan-perkataan. Lalu ada seorang yang lebih baik pula dan lebih tua pula daripada Umar, tapi dipilih oleh kaum-kaum Ansar.
yaitu orang-orang yang berdomisili di Madinah. Dan orang ini terkenal dengan kejujuran, dan dia disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Tentu terjadi dua kubu untuk memilih pengganti Nabi Muhammad. Namun kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini menjadi iktibar bagi kita. Apakah pemilu itu berlangsung dengan sistem demokrasi? Mana suara yang terbanyak itu yang terpilih? Tidak. Ketika itu Umar bin Khattab naik kepada video, dan beliau mengatakan, terima kasih wahai sahabat-sahabatku yang telah memilih aku untuk mengganti Nabi Muhammad. Tapi aku bertanya, ini pidato beliau sampai sekarang terkenal. Aku bertanya kepada kalian, dan terus terang kalian sampaikan, di antara kita ini, siapa yang paling pintar, siapa yang lebih taat ibadahnya, dan siapa yang selalu menggantikan Rasul ketika Rasul berhalangan? Menjawab para masyarakat ketika itu, Abu Bakar Siddiq wahai Umar. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ini perlu khatib tegaskan. Kenapa Umar mengatakan itu? Supaya jangan salah pilih umatnya. Umar bukan orang sembarangan, tidak bisa disamakan dengan jenderal sekarang. Amanah, tidak pernah dusta, tidak pernah korupsi. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Apa kata Umar? Siapa? Abu Bakar Siddiq, maka itulah yang pantas menjadi pimpinan. Begitu orang yang hebat itu. Bukan ingin jabatan, bukan minta-minta, dan bukan juga dengan sistem kemunafikan, kebohongan. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini khatib mengajar apa sandaran kita untuk memilih pemimpin itu. Yang pertama Siddiq, dan itu sifat Rasulullah, karena dianggap Umar yakin lebih Siddiq Abu Bakar daripada dia. Nah, kalau bodoh kita sekarang daripada orang-orang yang kita angkat jadi pemimpin, mana yang paling Siddiq? Tidak bisa kita banding dengan Umar dan Abu Bakar itu. Mata kita, telinga kita, hati kita sudah bisa berkata mana yang paling Siddiq. Nah, itulah yang akan kita pilih. Kalau keluar dari itu kita, maka kita haram untuk memilih itu. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati oleh Allah, percuma kita masuk kepada organisasi Islam. Mungkin kita termasuk orang Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajarkan bagaimana cara memilih, memilah. Ada disebut dengan tarjih, majlis tarjih. Apa itu majlis tarjih? Memilih yang lebih baik. Itu memilah. Nah, kalau ada orang Muhammadiyah yang memilih salah dalam memimpin, berarti dia tidak orang Muhammadiyah, ikut-ikut saja Muhammadiyah. Ada lagi yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Nahdlatul Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah atau Ibu-Ibu Aisyah. Pasti percuma kalian ikut organisasi Islam tapi tidak bisa memilih dan memilah. Bahkan ada yang mengaku-ngaku dia sebagai ulama Sumatera Barat, mengatakan dia memilih orang yang tidak lebih sidik daripada yang sidik. Ini ulama yang disebut ulama suf, ulama bodoh dan tidak punya pemikiran. Dan lebih parah lagi kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati oleh Allah, ada di Minangkabau ini yang mengaku nyinyak mama yang akan menjadi panutan keponakannya, juga salah cara berdekorasi dan berkata bahwa dia kami atas nama nyinyak mama Kabupaten Agam memilih ini. Nyinyak mama bukan nyinyak mama lagi, nama nyinyak mama, nyinyak ngangah. Nyinyak mama bukan puluhan orang di luar Agam ini, ribuan orang nyinyak mama. Tidak bisa dia mengatakan nama atas nama nyinyak mama. Saya juga ingat mamak luha agam, tapi tidak mengarahkan, tapi pilihlah orang yang paling sidik. Kaum muslimin jemaah dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut Allah bahwasanya melihatkan mana yang lebih baik. Begitu juga dengan lain-lain organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Tarbiyah, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia PII. Kalau anda salah memilih, percuma anda organisasi Islam itu. Karena dalam organisasi itu diajarkan mana yang lebih sidik, mana yang lebih fatamna, mana yang lebih amanah. Maka kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah, dalam rangka
momentum peringatan Isra Mi'raj ini, khatib mengajak, mari kita pakai kata Allah, sesungguhnya nanti laqad zara'na li jahannam minal jinni wan nasi katsiran finnar. Sesungguhnya nanti para manusia dan jin ini, seperti pidatonya salah satu seorang wakil paslon yang akan kita pilih. Kenapa mereka banyak menghuni neraka? Satu, lahum qulubahum. Mereka itu punya hati, punya pertimbangan dengan hati itu, tapi tidak pandai memakai hatinya itu. La yafqahuna biha. Lalu mereka Allah berikan ayun, la yubsiruna biha, tapi matonya pun tak pandai memilah-milah mana patutnya pilih. Yang ketiga, lahum azan. Allah berikan telinga pada kita, ini hidayah. Tapi telinga ini pekaan dia, tak bisa membedakan, tak bisa menyaring pendengarannya. Kata Allah, orang-orang yang begitu, ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Bahkan lebih parah lagi, balhum adal, lebih bodoh dan lebih jelek daripada binatang. Karena uang 300.000, karena uang 500.000, atau akan dijanjikan jabatan-jabatan sebagai ulama, dia katanya dia bisa menjelekkan ulama itu, maka dia ulaika kal an'am balhum adal, lebih jelek daripada binatang itu. Mudah-mudahan kita tidak terlibat di situ. Dan kata Allah, surat sebagaimana dikatakan oleh khatib dalam khutbah tadi, wa ja'alna minhum a'immatu yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sesungguhnya kata Allah, carilah pemimpin kamu itu yang sabar, yang sabar, dan yuqinun, tahu dengan ayat-ayat aku, kata Allah. Dan pilihlah di antara kita, baik dia itu anggota DPR Kota Bukit Tinggi, anggota DPR untuk provinsi, untuk pusat, untuk DPD, apalagi presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan kita tidak salah pilih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah bis-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ayuhal hadirin rahimakumullah, faqala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lillazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah dalam surat ini yang kita hafal semuanya barangkali, Allah dalam ayat ini hanya berkata satu tempat masa saja. Wadduha itu berarti hanya bersumpah dengan waktu pagi. Wal fajr berarti Allah bersumpah hanya demi waktu fajar saja. Wal lail berarti Allah hanya bersumpah demi waktu malam saja. Tapi dalam surat ini, ayat ini, surat Asr, Allah bersumpah demi masa, seluruh waktu. Masa kita hidup, masa kita mati, masa Nabi Muhammad, masa sekarang. Maka dari itu Allah katakan kepada kita, hai insan, hai manusia semuanya, kalian semuanya dalam keadaan merugi, kata Allah, kecuali yang mau mencari jalan keluar, solusinya supaya kita jangan merugi. Illa apa? Supaya kita bisa menjadi manusia yang tidak merugi. Ilal ladzina aman, ialah pastikan kita adalah orang-orang yang mantap imannya. Begitu juga dengan kita memilih pemimpin, karena Islam mengajarkan itu, pilih pula yang mantap imannya untuk pemimpin yang kita pilih. Yang kedua, wa amilus solihat, adalah orang yang dalam hidupnya kualitas amal yang soleh itu sudah bisa dia pastikan. Mana perbuatan amal kita yang kita andalkan supaya kita jadi orang yang tidak merugi, kata Allah. Tentu juga pemimpin kita cari yang amalnya yang baik, yang tidak yang salah. Dan itu tidak akan ada gunanya tanpa ditopang dengan watawasaw bil haq. Apa watawasaw bil haq itu? Sampaikan yang benar itu dan ikut kebenaran itu. Menyampaikan kebenaran itu adalah hak kita. Kulil haq wa kulil muran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit, walaupun jabatan kita akan mundur,
Walaupun kita tidak akan dapat bansos, tidak dapat uang, sampaikan kebenaran itu. Wa tawassaw bil haq. Lalu itu juga perlu ditopang dengan wa tawassaw bis sabr. Kita harus sabar. Hari ini saudara kita mungkin belum bisa kita ajak dengan benar. Besoknya lagi, asal kita nyinyir menyampaikan kebenaran. Itu yang sabar. InsyaAllah yang baik itu akan didatangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah rahmati oleh Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wallazina amanu yusholluna taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah, dan beri kami kemampuan ya Allah, dan minta kami kepada Engkau ya Allah, munculkan dan tampilkan yang benar itu ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk menegakkan dan memilih yang benar itu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, munculkan dan tunjukkan pula kepada kami ya Allah yang batil itu betul-betul batil ya Allah, dan nampakkan kepada kami ya, bahwa mereka itu memang batil ya Allah, yang tidak mau kepada negara ini dengan baik ya Allah, dan beri kami kekuatan ya Allah untuk menjauhi dan mungkin juga memerangi yang batil itu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sebagai hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah, banyak sekali kelemahan kami ya Allah. Kami masih lalai taat dan beribadah pada Engkau ya Allah. Kami solat kami mungkin banyak umpang-umpangnya ya Allah. Puasa kami belum seperti puasa para umat hamba-hamba-Mu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya ya Allah. Tapi ya Allah, dengan banyaknya kami memohon pada Engkau ya Allah, bermunajat pada Engkau ya Allah. Kami memohon pada Engkau ya Allah, pada hari Rabu besok ya Allah, 14 Februari ya Allah, arahkan semua pikiran umat Islam ya Allah, jangan tergelincir mereka oleh harta ya Allah. Akan arahkan kepada memilih yang benar ya, memilih pemimpin yang patut menurut Engkau ya Allah. Jadikan itu semua dengan kelemahan-kelemahan iman kami memohon pada Engkau ya Allah. Seluruh Indonesia ini ya Allah, umat Islam dipersatukan ya Allah, dibuka matanya, dibuka telinganya, dibuka hatinya untuk memilih yang terbaik dan sidik dan benar itu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungi negeri kami ini ya Allah. Jadikan negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah, negeri yang makmur, adil, dan seluruh isi-isi bumi Indonesia ini untuk masyarakatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi alamin. Aqimus shalah.